Dalam video kali ini, kita akan praktek olah data dengan menggunakan software Smart PLS. Jadi, nama metode analisis datanya adalah PLSM. Kepanjangannya ini dia. Jadi, variabelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada X1, ada X2, ada X3, ada variabel mediasinya, ya. Ada variabel moderasinya, ada variabel Y-nya. Teman-teman bisa lihat gambar modelnya seperti ini. Nah, ini dia. Ini X1, internal control, X2, whistleblowing, X3, audit quality. Ini variabel mediasinya, governance. Ini variabel moderasinya, financial report quality. Ini fraud prevention, ya. Nah, dari gambar ini ada hipotesisnya itu totalnya ada 11 yang bisa kita buat. Yang pertama kita bisa melihat hipotesisnya pengaruh X1 ke M, pengaruh X2 ke M. Jadi kita bisa lihat pengaruh X1 ke M, pengaruh X2 ke M, pengaruh X3 ke M. Ini dia, ya, 3 ini. Kemudian pengaruh X1 ke Y, pengaruh X2 ke Y, pengaruh X3 ke Y, pengaruh M ke Y. Itu berarti pengaruh X1 ke Y, pengaruh X2 ke Y, pengaruh X3 ke Y, pengaruh M ke Y. Ya, ada 7 ya. Nih, sekarang mediasinya. M memediasi hubungan antara X1 dan Y. M memediasi hubungan antara X2 dan Y. M memediasi hubungan antara X3 dan Y. Berarti ini memediasi hubungan antara X1 dan Y. Governance memediasi hubungan antara X2 dan Y. Ini governance memediasi hubungan antara X3 dan Y. Dah, jadi ada 10. Terakhir moderasinya, Z. Nah, ini dia. Financial report quality memoderasi pengaruh antara governance terhadap fraud prevention. Jadi dari gambar ini teman-teman, kita bisa membuat total hipotesisnya ada 11. Nah, sekarang kita lihat datanya, total respondennya ada 664. Ini dia. Jadi total datanya ada 664. Oke. Ini sesuai warnanya ya. Contohnya untuk internal control IC ada 10 indikator. Untuk whistleblowing system ada 6 indikator dan seterusnya. Nah, kemudian, kalau dalam Smart PLS, nah ini dia. Uji-uji yang akan kita cari nanti di Smart PLS ada namanya pengujian outer model. Nah, outer model itu kayak kita menguji validitas dan reliabilitas. Di dalamnya kita memeriksa nilai outer loading, itu dikatakan valid kalau di atas 0,7. Ada namanya nilai average variance extracted, AV, itu dikatakan valid kalau di atas 0,5. Ada reliabilitas seperti Cronbach alpha, composite reliability. Itu dikatakan reliable kalau di atas 0,7. Ada validitas diskriminan HTMT ya. Dikatakan valid kalau di bawah 0,9. Nah, setelah kita lakukan pengujian outer model, setelah kita lakukan pengujian validitas dan reliabilitas, barulah kita menguji hipotesis tadi yang ada 11 itu. Oke, sekarang kita praktek olah datanya. Nah, data ini pertama saya copy. Saya akan membuat misalkan data PLS ini dalam teks dokumen. Kemudian kita pindahkan, jangan lupa di save. Oke, ini saya close saja. Nah, kemudian ini gambarnya udah saya gambar seperti ini nanti teman-teman gambarnya ya. Nah, di sini kita coba import datanya. Kita import data PLS. Ini open ya. Open. Kemudian pilih import. Nah, ini datanya sudah berhasil diimport ya. Kemudian kita pilih back, kemudian kita pilih PLS. Nah, sekarang gambarnya udah kuning. Tadi ingat saya lupa. Mana ya tadi? Nah, ini dia.
kita akan mencari uji validitas outer loading dulu. Dikatakan valid kalau di atas 0,7 outer loading. Jadi kita tinggal pilih calculate, pilih PLSM algorithm. Kemudian pilih start calculation. Nah, di sini gambarnya mau saya print screen dulu. Gambar ini nanti untuk hasil olah datanya ya. Oke, saya pindahkan di sini. Nah, dia. Nah, kemudian ini hasilnya bisa kita cetak dalam Excel. Kita simpan di sini, kita buat aja output outer model. Ya. Nah, kita akan melihat nilai outer loadingnya apakah semuanya di atas 0,7. Ini dia. Nah, ini outer loadingnya kita ambil dulu. Kita rapikan dulu outer loadingnya ya, sebelum kita pindahkan ke dalam outputnya. Ya, kita rapikan dulu sedikit lagi. Oke, sudah rapi ya. Nah, sekarang kita pindahkan nih outputnya, outer loadingnya di bawah. Nah, kita lihat itu dikatakan valid outer loadingnya kalau semua nilainya di atas 0,7. Teman-teman bisa lihat seluruh nilai outer loadingnya ya. Semuanya sudah di atas 0,7 ya. Ya, ini terlihat dari nilainya warna hijau ya. Jadi nggak ada nilai outer loadingnya di bawah 0,7. Berarti udah valid. Nah, selanjutnya kita lakukan pengujian ini. Ada AV, Cronbach alpha, sama composite reliability. Caranya kita bisa ambil di sini dia. Nah, ini di construct reliability ini kita pindahin dulu di sini. Ini kita rapiin dulu ya. Ini saya rapikan dulu. Nah, nih sudah ya. Nah, untuk AV-nya dikatakan valid kalau AV-nya valid kalau di atas 0,5. Semua udah lolos nih, AV-nya semua di atas 0,5. Kemudian untuk Cronbach alpha sama composite reliability dikatakan reliable kalau di atas 0,7. Kita bisa lihat semua nilainya sudah di atas 0,7. Berarti sudah lolos. Nah, di sini saya juga mau ngambil gambarnya ya. Di sini ada gambarnya sih. Di sini. Oke, saya mau ngambil gambarnya dulu. Ada gambar. Nah, ini Cronbach alpha-nya kita ambil gambarnya. Ini gambar untuk Cronbach alpha-nya. Ada gambar untuk composite-nya. Composite reliability. Sama gambar untuk AV-nya. Oke, mantap. Nah, ya. Kemudian kita cek lagi validitas diskriminan berdasarkan HTMT. Ini dikatakan lolos kalau di bawah 0,9. Oke, HTMT-nya berarti ada di sini. Nah, ini di HTMT. Kita pindahkan dulu hasilnya di sini, kita rapikan dulu ya. Ini HTMT-nya kita rapikan dulu. Nah, ini HTMT-nya kita pindahkan di sini. Teman-teman bisa lihat semua nilai HTMT-nya di bawah 0,9. Ya, nggak ada yang lebih dari 0,9 ya. Berarti dia sudah valid. Nah, kemudian saya mau copy dulu beberapa output yang lain. Ya. Saya mau copy, nanti bakal saya gunain juga sih untuk hasil olah datanya.
seperti validitas diskriminan. Ini mau saya ambil outputnya. Saya rapikan dulu. Ini validitas diskriminan berdasarkan namanya Fornell Larker. Oke, saya pindahkan dulu ke sini. Ini validitas diskriminan berdasarkan Fornell Larker. Oke, kemudian saya mau ngambil validitas diskriminan berdasarkan cross loadingnya. Ini cross loading. Kita rapiin dulu ya. Oke, kita pindahkan di sini cross loadingnya. Kita rapikan dulu. Kemudian saya mau mengambil nilai ya ada R square. Ini untuk hasil olah datanya R square. Ini dia R square. Kita langsung pindahin ke sini aja. Ini R square-nya. Kemudian ada goodness of fit-nya. Model fit-nya di sini model fit. Saya ngambil SRMR-nya. Ini goodness of fit-nya. Nah, kemudian nih ada apa namanya? Ada nilai chi-square. Nih chi-square tuh saya ambilnya di sini. Ya, di blindfolding saya mau mendapatkan chi-square-nya. Kita cetak dulu hasil chi-square-nya. Output chi-square. Nah, ini output chi-square saya ambil. Saya bersihkan dulu outputnya. Saya mau ngambil nilai chi-square-nya. Chi-square. Oke. Kemudian ya udah nih udah semua ya. Terakhir ya, ada terakhir nih pengujian hipotesisnya. Pengujian hipotesisnya terakhir. Oke, apakah hipotesisnya ada 11 tadi ya? Banyak yang diterima atau diterima semua atau banyak yang ditolak? Coba ya. Pilih calculate bootstrapping start calculation. Nah, ini dia. Nah, kita apa dulu nih? Saya mau ngambil gambar bootstrappingnya dulu. Ya. Ini gambar bootstrappingnya mau saya ambil dulu. Untuk pertinggal outputnya ya. Jadi ini saya buat T statistik dan pad coefficient. Nah, ini gambarnya. Nah, baru kita cetak hasil dari bootstrappingnya. Nah, ini dia. Lagi dicetak ke dalam Excel. Nah, oke. Sekarang kita bedah hipotesisnya. Kita rapiin dulu nih. Ini kita buat aturnya 9 size-nya. Oke, ini seperti ini. Oke. Nggak usah kasih warna. Nah, sekarang saya mau ngambil tadi hipotesisnya X1-nya tadi apa ya? Kalau saya lihat tadi internal control terhadap government, internal control. Nah, ini dia. Ini X1. Yang kedua tadi whistleblowing.
Ini X2 ke M, ya. Kemudian yang ketiga, audit quality. Nah, ya ini dia ya, ini dia. Oke, tunggu saya buat seperti ini. Ini pengaruh X1 ke M, X2 ke M, X3 ke M. Sekarang pengaruh internal, tadi internal ya. Pengaruh X1 ke Y. Ini dia. Pengaruh X2 ke Y. Pengaruh X3 ke Y. Ya kan? Ini dia. Pengaruh M ke Y. Ini dia. Oke. Kemudian ini moderasinya. Ini moderasinya. Ada juga mediasinya. Tunggu. Ini moderasinya. Kita ambil yang mediasinya di sini dia. Nah, ini mediasinya. Kita pindahin dulu. Nah, ini mediasinya di sini aja. Kita buat 9. Oke. Ini kita nggak usah kasih warna. Kita wrap lagi supaya nampak dia. Nah, ini internal control di atas whistle dah. Nah, jadi ini semuanya, semua p-value-nya itu, kalau teman-teman lihat, semua p-value-nya di bawah 0,05. Ya, semua nilai p-value-nya di bawah 0,05. Jadi ini hipotesis diterima, ya. Ini kan, internal control berpengaruh positif dan signifikan, ya, terhadap good governance karena p-value-nya di bawah 0,05. Jadi semua p-value-nya di bawah 0,05. Hipotesisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pas. Jadi semua p-value-nya di bawah 0,05 artinya hipotesisnya diterima semua. Itu dia. Nah, seperti itulah gambaran hasilnya. Ini saya mau ngerapiin tabelnya dulu ya. Supaya rapi. Ya, ini enggak. Ini saya pindahin di sini. Sorry. Ini saya pindahkan ke sini. Oke. Oh, hilang tabelnya. Ya, yang penting teman-teman udah tahu kalau hipotesisnya itu diterima semua. Ya, seperti itu dia. Nah, ini saya mau buat output tambahan. Ada R square-nya. Ada Q square-nya. Ada SRMR-nya. Ini tinggal saya pindahkan ke sini. SRMR-nya secara overall. Nah, R square-nya kita ambil tadi sudah ada di sini. R square-nya, nah ini R square-nya. Kita pindahkan di sini. Output Q square-nya kita close aja. Kita close. Kita mau ambil R square-nya. Ini di sini. Ini R square kita ambil 1, 2. Terus kita ambil Q square-nya. Nah, ini Q square-nya kita pindahkan di sini. Ini di sini. Kita ambil Q square-nya. Terakhir ini nggak ada ya. Terakhir kita ambil SRMR-nya. SRMR-nya 0 yang estimated 0,060. Nah, selesai deh seperti ini teman-teman. Tinggal kita pindahkan hasilnya di sini. Jadi output Smart PLS-nya sudah selesai semua. Nah, tinggal nanti saya buat kalimat interpretasinya. Ini saya buat 8 aja biar kecil ya. Oke. Jadi semua hasilnya udah kita cari mulai dari outer loading, ada AV, Cronbach alpha, composite reliability, Q-square, R-square, goodness of fit, validitas diskriminan Fornell-Larker, cross-loading, HTMT, pengujian hipotesis. Ya, ada semua. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.